Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat Asar yang kami muliakan, marilah kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah serta bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, seperti biasa sebelum kita melaksanakan salat asar berjamaah, marilah bersama-sama kembali kita mendengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ibni Sajali SHI. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bisiyami syahri Ramadan wa anzalahu fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan aksirul maut, perbanyaklah mengingat kematian. Sebab kalau kita mengingat kematian itu ada 3 keuntungan bagi kita. Yang pertama adalah tahjilut taubah. Pasti kita segera bertaubat. Yang kedua adalah wa qana'atul qalbi, menerima hati yang Allah berikan. Yang ketiga adalah wa nasyatul ibadi, rajin beribadah. Rangkuman hal sedemikian adalah yang disebutkan oleh Abu Hanifah. Karena seseorang rajin beribadah, kalau kita lihat disebabkan bulan-bulannya. Mudah-mudahan kita terhindar sedemikian. Bulan Ramadan rajin beribadah, baca Al-Quran rajin, berzikir rajin. Setelah habis Ramadan orangnya pun tidak tahu lagi kemana. Itu kena bulan-bulanan. Nah, setahun sekali. Subuh duluan datang. Setelah bulan Ramadan di rumah pun tidak ada. Kalau sudah orang karena bulan-bulanan gitu beribadah kepada Allah, maka diistilahkanlah oleh Imam Asy-Syafi'i mengatakan haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Apalagi melaksanakan ibadah sembahyang. Bulan Ramadan begitu, fadilahnya begitu tinggi.
Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan Duratun Nasihin. Di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah suatu kejadian yang begitu mengherankan Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar itu ada orang meninggal dunia, mati. Lalu dimandikan, dikafankan. Nah, tak kala mensalatkan tersebut, ada keanehan di dalam diri si mayat tersebut. Lalu Abu Bakar yang mengimaminya tersebut, yang di belakangnya adalah Umar, Uthman, dan sahabat Jabir, melihat kain kafan bergerak-gerak. Lalu Abu Bakar meloncat ke belakang. Aneh, apa sebabnya kain kafan ini bergerak? Kalau biasanya orang kain kafan itu bergerak pasti jadi hantu. Ini di zaman di zaman Abu Bakar. Lalu tak kala itu Abu Bakar langsung ke belakang mengambil tongkat, mau membunuh siapa garangan di dalam kain kafan tersebut. Lalu dibuka sedikit demi sedikit, maka tegaklah seekor ular hitam. Lalu mau dipukul oleh Abu Bakar. Dengan izin Allah, ular tadi berbicara. Apa kata ular? Hai Abu Bakar, kenapa engkau memukulku? Aku adalah makhluk Allah. Engkau adalah makhluk Allah juga. Engkau adalah diperintahkan Allah, saya pun diperintahkan oleh Allah juga. Lalu Abu Bakar pun tidak jadi memukul. Setelah itu, lalu Abu Bakar bertanya, hai ular. Sebelum disebutkan hai ular tersebut, ular tersebut mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bersahadat. Ular aja bersahadat. Zaman dulu ular bersahadat, sekarang zaman dulu ular bersahadat. Di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masih kecil, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berpuasa, ibunya mau menyusunya, dia tidak mau. Zaman dulu bayi berpuasa, sekarang 70 tahun tidak puasa. Kebalikan. Ini agak keras sedikit di terakhir saya. Ini agak keras sedikit. Jadi Abu Bakar bertanya kepada ular, hai ular, kenapa engkau menggigit lehernya? Jurusan ular itu gigitnya leher aja. Apa kesalahannya selama hidup di dunia? Dijawab oleh ular tadi, hai Abu Bakar, ada 3 kesalahannya. Yang pertama, tarkus salah, meninggalkan sembahyang. Jadi kalau orang nanti meninggalkan sembahyang sering, itu temannya di dalam kubur nanti ular. Kalau di dalam kitab Sirah Nabawiyah disebutkan orang yang sering meninggalkan sembahyang, bahkan tidak mau sembahyang, itu beribu maaf saya sampaikan, dia mukanya seperti babi hutan. Agak keras kan?
Rasakanlah sikit. Memang babi hutan. Mukanya aja seperti manusia, padahal dia seperti babi. Yang kedua apa? Yang kedua adalah enggan mengeluarkan zakat. Jangan sungkan-sungkan mengeluarkan zakat yang bagi yang mampu. Jangan sampai kita nanti di akhirat masih di dunia kita merasakan kenikmatan menari-nari dalam penderitaan orang lain. Nanti di dalam kubur nanti mampus kita digigit ular. Yang disebut dengan ular saja. Ular saja itu Pak, perjalanannya 60 hari satu langkah. Satu langkahnya itu 60 hari. Bagaimana kecilnya ular. Melangkahnya aja 60 hari. Satu langkah. Kecil betul ular itu. Panjangnya kemungkinan dari Tembilahan sampai ke Jakarta. Panjangnya. Sakitnya digigit ular itu 500 tahun kita menderita sakit. Di dalam kitab Daqaiqul Aqbad disebutkan orang yang meninggalkan sembahyang itu hukumannya adalah 500 tahun. Apa lagi? Satu kita lucu aja lagi. Jadi satu fardu rakaat itu satu rukun aja. Satu fardu kita meninggalkan sembahyang 500 tahun. Satu hari 5 waktu, hitung aja lah berapa. Hati-hati. Jelas kita menjelaskan bahwa awwalu ma yuhasabu bihi 'abdun yaumal qiyamah as-shalah. Yang ketiga adalah ini yang berat. Apa? La wajidun nasihatul ulama. Tidak mau menerima nasihat ulama. Sekarang ulama dengan pemimpin mana? Apakah pemimpin yang mengikut ulama? Apakah ulama yang mengikut pemimpin? Ulama yang mengikut pemimpin. Takut tak dikasih THR, ikut. Perjalanan ikut sana, ikut sini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah hal sedemikian, maka timbullah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Sayati 'ala zaman kasirul khutaba wa qalilul ulama. Di akhir zaman nanti, kata Rasulullah, banyak yang pandai berbicara, tapi ulama sedikit. Ngomong pandai, hebat ngomong. Tetapi apa dikatakan pemimpin umara diikuti. Kalau di dalam kitab itu dijelaskan sama orang ulama tersebut hal sedemikian, sama ulama iblis setan bisu. Sama seperti si setan bisu. Di depan orang hebat ngomong masalah hukum, di belakang orang hukum-hukumnya di baliknya. Supaya dapat pamrih dan prihatin ke orang kepada dia. Nah, oleh karena itu, kesimpulan dari malam tadi sampai sekarang adalah apa kesimpulannya?
simpulkanlah sendiri. Saya pun tidak paham juga. Ya Allah ya Karim. Kesimpulannya adalah man amila amalan salihan falaysa minni fahuwa raddun, di dalam kitab Lataiful Isyarah. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan, maka hendaklah mengikuti aku, kata Rasulullah. Jangan mengikuti yang tidak jelas. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan dan keimanan, baik kita dalam keadaan hidup maupun kita sudah nanti kembali kepada Allah, mendapatkan naungan dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.